Diadora. Enak gak ya? Halo teman-teman semua, kembali lagi di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal nge-review sepatu lagi. Sepatunya itu apa? Sepatunya kali ini tuh dari brand Diadora teman-teman. Jadi namanya tuh Diadora With. Nah untuk sepatu ini jujur sebenarnya kita udah lama banget nih pengen nge-review sepatu ini. Tapi karena waktu itu ngelihat harganya yang hampir nyentuh 500 ribuan, kita mikirnya nanggung sih. Karena kalau kita mau nabung lagi dikit aja tuh harusnya udah bisa tuh buat beli sepatu sekelas Nike, Adidas, atau Peak itu kan. Nah tapi karena sekarang sepatu ini udah ada yang diskon, jadi harganya udah mulai turun, ya langsung deh kita mikirnya buat kop sepatu ini. Jadi buat harganya tuh waktu rilis harganya tuh retailnya di kisaran harga Rp499.000 teman-teman. Tapi karena lagi diskon, kemarin kita tuh dapatnya di kisaran harga 349.000. Udah terjangkau lah ya harusnya buat harga segitu. Dan di harga Rp349.000, Diadora ini udah ngasih packaging sepatu yang standar lah ya. Ya sama lah kayak sepatu-sepatu lain yang ada di Sport Station gitu teman-teman. Jadi ya packagingnya kayak gini nih. Di warna merah gini, karton yang cukup tebal. Terus di dalamnya kalau kita lihat, di dalamnya tuh ya ada paper, ada tulisan Diadoranya kayak gini. Itu aja sih. Standar lah ya, paling di dalamnya, dalam sepatunya tuh kita dapat saddle dari karton gini aja. Jadi itu aja. Ya ini nih sepatunya. Oh ya, buat pilihan warnanya, sepatu Diadora With ini punya dua pilihan warna teman-teman. Jadi yang warna abu ada aksen hijau stabilo yang ini, dan satunya itu ada yang warna full black, ada aksen oranye-oranye gitu. Dan yang kayak kalian tahu ya, biasanya kita kan senangnya warna yang full black itu. Tapi ternyata yang warna full black itu nggak diskon. Yang diskon cuma yang warna abu ini. Jadi ya kita mikirnya ya cobain sepatu yang warna abu ini aja lah. Dan sebelum kita lanjut bahas detail dari sepatu Diadora With ini, kita mau makasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Sampai sekarang channel ini udah mencapai 1000 subscriber. Ya pokoknya makasih lah buat kalian yang selalu setia nontonin video kita, selalu nge-support kita dengan like, komen, atau share gitu. Ya pokoknya makasih lah ya buat kalian semua. Dan buat yang belum subscribe juga boleh lah buat klik tombol subscribe di bagian kanan bawah lah, buat kita nambah semangat bikin video review kayak gini. Kalau bahas sepatu ini, sebenarnya waktu pertama kali kita ngeliat sepatu Diadora With ini, yang kita tertarik sih ini potongannya teman-teman. Untuk di range harga di bawah 500 ribuan masih jarang kan yang potongannya lo kayak gini. Terutama di sepatu Diadora tuh yang biasanya modelannya kan pakai yang modelan high cut, mid cut gitu kan. Ya walaupun pernah ada sih yang low, tapi kalau yang modelan kayak gini kayaknya baru sepatu ini deh. Enaknya nih kalau sepatu potongan low kayak gini biasanya untuk dipakai kayak running, pakai buat outdoor, pakai casual gitu kayaknya masih masuk lah ya. Jadi buat yang biasa pakai sepatu nggak cuman buat basket, buat fungsi lainnya harusnya masih masuk lah kalau mau pakai sepatu ini. Terus walaupun sepatu ini tuh masih ada kesan bulky-nya, tapi kalau dibandingin sepatu-sepatu basket Diadora lainnya, sepatu ini tuh lebih kelihatan ramping sih. Jadi kita sih ngeliatnya kesannya agak lebih kekinian gitu, jadi nggak yang ngebosenin kayak model-model yang sebelumnya itu teman-teman. Jadi ya kita senang sih ngeliat sepatu ini. Terus kalau mau kita lanjut bahas lebih detail lagi nih, kita mulai dari yang paling bawah aja ya. Kita mulai dari segi outsole-nya yang pertama. Kalau ngomongin outsole-nya tuh, outsole sepatu ini tuh pakai wavy pattern kayak gini teman-teman. Jadi full dari atas sampai ke bawah gini. Terus outsole-nya tuh bukan yang flat gitu ya. Jadi ada banyak permainan kedalaman gitu di bagian ini nih. Kan jelas banget kelihatan gitu. Terus di bagian belakang ini juga ada yang 3 ini. Atau buat apa? Ini entah buat transisi atau bahkan mungkin ini bisa ngeredam benturan gitu ya. Kita juga kurang tahu. Nanti bakal kita coba. Dan untuk rubber outsole-nya, ini rubbernya lumayan tebel-tebel dan dalam-dalam juga ya teman-teman. Tapi kalau kita pencet-pencet gini, ini tipe yang empuk itu. Ya untuk durabilitasnya nanti bakal kita tes ya. Kita coba pakai di lapangan. Terus setup outsole dari sepatu ini tuh ada sedikit yang rounded gitu di bagian depan ini, terus agak nyamping ini dikit, dan di belakang ini ada rounded dikit gitulah. Sisanya sih lebih ke arah rata ya. Dan di sepatu ini tuh ada triggernya teman-teman, jadi emang kelihatan stabil sih.
kalau di bagian outsole. Oke, gitu aja, kita lanjut bahas midsole ya. Untuk midsole-nya sebenarnya nggak ada yang spesial sih dari midsole sepatu Diadora Weight ini. Jadi midsole-nya kalau kita coba pencet, ini lumayan empuk ya. Kayaknya ini dari V-Foam. Terus untuk insole-nya tuh kayak gini nih teman-teman. Jadi warnanya tuh nyesuaiin kayak warna pull tab-nya ini. Warnanya hijau stabilo gini. Terus untuk detailnya tuh ada tulisan Diadoranya. Di bawahnya nih ada tuh logo Diadoranya juga. Terus di bagian yang agak ke depan ini, tengah ke depan ini tuh banyak lubang-lubangnya gitu. Ini kayaknya supaya insole nggak gampang bau terasi gitu kan. Ya kalau dibandingin sepatu basket lain yang pernah kita review, ini insole-nya termasuk yang tebal ya. Jadi biasanya sih lebih tipis dari ini. Ya, tebal sih ini. Gitu aja sih kayaknya kalau kita ngebahas midsole. Jadi emang ya standar aja. Midsole-nya paling dari warnanya sih. Warnanya tuh bukan yang putih tok gitu, putih bersih gitu. Jadi warnanya putih agak keabu-abuan gini teman-teman. Ya menurut kita agak unik sih. Jadi agak beda lah dari sepatu-sepatu lainnya. Itu aja ya. Kayaknya kita lanjut aja langsung bahas per material. Selain potongannya yang low, jadi menurut kita upper material dari sepatu ini nih yang bikin sepatu ini tuh kelihatan jadi lebih fresh gitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan sepatu ini tuh pakai material knit kayak gini. Pemakai material knit yang kayak gini tuh menurut kita jadi ngilangin kesan kakunya sepatu-sepatu basketnya Diadora tuh yang biasanya pakai material sintetis gitu kan. Dan pemakaian knit kayak gini pastinya ngebikin sepatu ini jadi berasa lentur kayak gini teman-teman. Dan ini knitnya tuh bukan yang polosan gitu ya, jadi ada motif-motifnya kayak ini nih. Ini ada motif yang kayak lubang-lubang ini, terus ada yang garis-garis ini, dan ada motif yang agak rapat-rapat gitu. Ini mungkin diharapinnya bakal ngasih support tambahan gitu ya. Terus di bagian samping luar dan dalamnya ini tuh ada logo Diadora yang besar gitu. Jadi emang on point banget sih penempatan logo ini. Warnanya juga mencolok gitu kan. Terus untuk di bagian dalam, kalau ngomongin padding-paddingnya, buat di padded collarnya ini menurut kita cukup tebal ya. Terutama di bagian belakang ini agak tebal. Ini tebalnya tapi cuman di bagian atasnya doang, di bawah-bawahnya itu ini tipis banget. Jadi paddingnya cuma di bagian atasnya doang. Terus untuk padding di bagian lidah, ini standar aja, nggak yang tebal tapi nggak yang tipis juga. Dan lidahnya itu pakai material mesh gitu di bagian depannya, dan di lidahnya juga itu ada tulisan Diadora gini dari rubber gitu. Dan untuk sistem penaliannya tuh pakai sistem penalian yang kayak gini nih. Lagi sering ngeliat sistem yang kayak gini kan ya, kemarin di sepatu GT1 juga pakai sistem yang kayak gini kan teman-teman. Biasanya sih yang kita temuin yang modelan kayak gini tuh bakal ngegampangin banget tuh waktu kita narik tali sepatunya gitu. Dan biasanya emang sepaket nih sama tali sepatu yang modelan bulat terus ada motifnya kayak gini. Terus masih ngomongin upper material juga, di bagian belakang nih, ini tuh berita baiknya udah ada TP well counternya teman-teman. Ditambah lagi dengan adanya material yang sintetis ini, yang ada motif garis-garisnya ini, harusnya sih bagian belakang oke ya supportnya. Apalagi ya terakhir ini paling ada pull tabnya yang warna hijau ini tadi. Jadi gitu aja sih kayaknya kalau ngomongin material dan teknologi yang ada di sepatu Diadora Weight ini. Lebih fresh lah pokoknya kalau kita bilang. Dan buat tahu kurang lebihnya sepatu ini nanti bakal kita coba buat pakai main basket di lapangan. Tungguin aja ya video performance reviewnya. Jadi sebelum kita tutup, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga IG kita di CP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan. Ya. Sebelumnya kita mau channel ini